Lagi, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dengan judul Sistem Informasi dan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Yaitu dengan saya, Muhammad Ridwan, saya akan membahas di bagian pengujian berbasis kesalahan atau false basic testing. Pengujian berbasis kesalahan atau basic testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang fokus pada bantuan dan pengujian terhadap kesalahan atau cacat yang mungkin terdapat dalam sistem. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat mengatasi dan merespon dengan benar terhadap kondisi atau situasi yang tidak diharapkan. Dalam konteks sistem informasi dan pelayanan administrasi kependudukan, pengujian berbasis kesalahan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Analisis dan pemahaman sistem, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap sistem informasi dan pelayanan administrasi kependudukan. Pahami secara rinci fungsi, fitur, dan komponen utama sistem. Yang selanjutnya, pengujian OOP atau Object Oriented Programming. Pengujian Object Oriented Programming dalam sistem informasi dan pelayanan administrasi kependudukan meliputi pengujian fungsionalitas, pengujian integrasi, dan pengujian unit. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi kajian kasus pengujian OOP dalam sistem informasi dan pelayanan administrasi kependudukan. Yang pertama, pengujian fungsionalitas. A. Membuat skenario pengujian untuk fitur-fitur utama dalam sistem informasi dan pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian B. Muatan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai dengan persyaratan dan harapan yang telah ditentukan. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Siti Anissa. Yang kedua yaitu pengujian integrasi. A. Identifikasi komponen, yaitu identifikasi dan pemahaman komponen-komponen utama dalam sistem seperti modul pendaftaran penduduk, modul pembaruan data, modul pembuatan kartu identitas, modul pencarian data, dan sebagainya. Kemudian yang B, desain skenario pengujian. Berdasarkan pemahaman terhadap fungsi dan interaksi antar komponen, desain skenario pengujian yang mencakup serangkaian langkah-langkah untuk menguji interaksi antara komponen-komponen tersebut. Contoh dari skenario pengujian integrasi yaitu yang pertama, pendaftaran penduduk dan pembaruan data, yaitu melakukan pendaftaran penduduk baru dan memastikan bahwa data terintegrasi dengan benar ke dalam sistem dan dapat diperbarui dengan sukses. Nah, yang kedua yaitu pembuatan kartu identitas, memasukkan data penduduk ke dalam sistem dan memverifikasi bahwa kartu identitas dapat dibuat dengan benar berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, pencarian data yaitu melakukan pencarian data penduduk berdasarkan kriteria tertentu dan memastikan hasil pencarian sesuai dengan data yang tersimpan di berbagai komponen sistem. Adapun yang ketiga yaitu persiapan data uji. Persiapan data uji merupakan mempersiapkan data uji yang mencakup skenario pengujian yang telah dirancang. Data uji harus mencakup berbagai kasus, termasuk situasi normal dan situasi yang tidak biasa atau kompleks. Nah, yang keempat yaitu eksekusi skenario pengujian, di mana menjalankan skenario pengujian yang telah dirancang dengan menggunakan data uji yang telah dipersiapkan, mengamati dan mencatat interaksi antara komponen sistem, memverifikasi apakah data dapat mengalir dengan benar di antara komponen-komponen tersebut. Nah, yang kelima, analisis dan perbaikan, yaitu menganalisis hasil pengujian integrasi, mencatat dan melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian yang terjadi. Tim pengembang kemudian dapat melakukan perbaikan pada komponen yang bermasalah
dan menjalankan pengujian kembali untuk memastikan interaksi yang benar antara komponen-komponen tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Pramudita Agustian. Dit, mic-mu di mute itu, Dit. Nggak dengar suaranya. Oke, terima kasih. Langkah-langkah pengujian OOP terhadap Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. A. Halaman kependudukan. Di sini ada gambarnya di sebelah kiri. Buton warna biru yang ada pada kolom opsi merupakan buton untuk melihat data penduduk. Buton berwarna biru dengan keterangan tambah merupakan tombol untuk menambah data penduduk. Selain itu, pada menu ini juga bisa digunakan untuk menghapus data penduduk. Lalu yang B, informasi data. Di sini ada dua gambar yang kami lampirkan. Kedua gambar di atas ini menjelaskan tentang informasi data kependudukan yang akan dilihat oleh admin, di mana informasi ini meliputi informasi seluruh penduduk di desa dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa. Baik, dari presentasi tadi kami ada kesimpulan yang ingin kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu sistem tersebut dapat digunakan untuk masyarakat mengetahui informasi desa dan melakukan pemesanan atau pengajuan surat. Selain itu, sistem dibuat agar mudah dioperasikan admin desa. Admin desa bisa mengelola informasi, data penduduk, memverifikasi dan mencetak surat yang masuk, serta memberikan akses ke lurah atau kepala desa untuk mengakses data penduduk dan data surat yang masuk dan keluar di desa tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.